Halo Sobat Racer, kembali lagi di podcast kita pada hari ini. Kita akan membahas topik yang sangat menarik yaitu robotik. Saya Alia dan bersama saya hari ini ada Kak Andri. Halo Kak Andri. Halo. Kak Andri ini merupakan salah satu karyawan di PT Racer Robot Indonesia di bidang R&D. Benar kan Kak? Betul sekali. Selamat datang Kak Andri dan terima kasih telah bersedia bergabung dengan kita hari ini. Ya pasti banyak hal yang menarik untuk dibahas pada hari ini. Pertama-tama, sudah berapa lama nih Kak Andri bekerja di PT Racer Robot Indonesia ini? Kalau untuk bekerja sudah kurang lebih 4 tahun. Mulai dari 2019 sampai terakhir hari ini. Wah, cukup lama ya Kak. Kira-kira pernah nggak nih selama tadi berapa 4 tahunan ya bekerja di PT Racer Robot Indonesia ini pernah ada kendala nggak sih Kak? Banyak kendala mah. Apa Banyak kalau kendala mulai dari event, terus silabus, terus kemudian banyak kunjungan ataupun uh, pemilihan kualitas trainer jadi harus dipilih, terus ada sistem trainingnya. Ya namanya pekerjaan pasti akan ada yang namanya kendala, ya itu sebuah pembelajaran. Iya benar. Mungkin Kak Andri bisa jelaskan sedikit tentang definisi robotik dan apa yang Kak Andri kerjakan di bidang ini. Definisi robotik, ya mungkin pada tahu ya kalau robotik itu microcontroller yang bergerak dan menggunakan sensor dan memiliki kecerdasan buatan sendiri. Kalau untuk di bidangnya saya banyak riset, mulai dari risetnya, robotiknya, kontrolnya banyak, terutama kalau di racer ini itu pakai yang MRT. Kalau yang MRT ini banyak seriesnya, mulai dari junior, ada level junior, terus basic, terus intermediate sama advance. Jadi kalau sebagai R&D harus tahu semua riset pembelajarannya. Selain dari MRT, saya juga meriset bagian robot yang lainnya seperti humanoid, ILOS, Landcore, terus ada juga Rero. Kalau untuk yang dari luar sih ada selain dari MRT seperti Racero, terus ada ini Codefur yang dari India, atau Quarky itu dari baru kerjasama dengan yang dari India. Paling itu saja bagian-bagian yang dari R&D kerjanya seperti apa, riset, terus ya ada bagian nyolder, terus buat wahana juga kayak angklung, gong yang sudah ada di yang di kampung robot sama yang di Roboland. Nah itu adalah hasil karya R&D sebelumnya. Ada juga yang hasil karya saya sendiri. Menarik sekali nih ya Kak. Seperti apa contoh aplikasi robotik yang saat ini dikembangkan Kak? Aplikasinya mulai dari mana dulu? Dari Android atau dari laptop? Boleh dari Android dulu. Kalau dari Android pengembangannya banyak, mulai dari yang baru sekarang itu alatnya ada yang namanya Node, terus kalau aplikasinya MRT Friend, terus ada Blink, terus ada Scratch juga. Kalau untuk dari laptop biasanya kita pakai Picto, terus selain Picto juga ada WeCode, ada MRT, V1.2, ada Smart Coding. Banyak ragam di Racer aplikasi yang digunakan dikembangkan juga. Luar biasa ya guys. Ternyata robotik memiliki banyak potensi untuk membantu memudahkan pekerjaan kita sehari-hari. Apakah ada tantangan khusus nih Kak dalam pengembangan teknologi robotik? Pastinya ada. Nah, tantangannya dari
Karena alat kita itu dari apa namanya dari set pabrik secara langsung, jadi kita harus buat silabus yang dimana silabus untuk diajarkan atau dipaparkan nanti buat ya ke sekolah, ekskul ataupun uh, private ataupun dengan kelas-kelas yang lainnya. Itu tantangannya. Terus dari satu microcontroller bisa jadi berapa silabus yang bisa dikembangkan. Gitu. Menurut Kandri, apa sih potensi pengembangan teknologi robotik di masa depan nantinya? Potensinya itu sangat, ya pastinya sangat dibutuhkan karena di era sekarang sudah pakai basic learningnya udah banyak di web, terus pembelajarannya juga udah basic STEM, pasti potensinya sangat berpengaruh besar sekali di hal robotik ini ya, karena nantinya semua akan terbiasa dengan namanya sensor, terus basic program, sama basic teknologi. Sekarang aja kita sudah pakai gadget tuh udah generasi semakin tinggi. Apalagi dengan robotik juga nanti atau alat-alat yang lain bisa berkembang lebih pesat lagi gitu. Wah, keren banget nih ya. Oke deh, setelah tadi kita membahas tentang pekerjaan dan potensi robotik untuk masa depan, sekarang boleh kali Kak ceritain pengalaman terseru Kak Andi selama di PT Rasa Robot Indonesia ini? Banyak. Apa tuh? Banyak ya? Itu paling berkesan itu karyawan tuh hanya 4, hanya awalnya 3, terus saya bilang nambah 1 jadi 4, jadi 2 cewek 2 cowok. Nah yang benar-benar awalnya terus bikin silabus tuh, itu yang paling berkesan, sama paling saya mengucapkan terima kasih teman saya yang Mas Rian, itu yang benar-benar ngerintis dari nol sama saya ini ngebangun Racer sampai 2021 akhir lebaran yang mungkin dia udah nggak ada. Jadi 2020 itu pertama kali saya hanya berempat, 2 ceweknya kan marketing, 2 cowoknya itu saya ngajar itu sama berapa kali karena mulai bener-bener itu dari nol, terus jalan marketing, bawa mobil, awalnya sih ke Jawa Tengah, belum sampai bisa sekarang. Itu berdua sama Pak Firdi, pimpinan Racer, suka duka citanya di jalan, gimana cara ngembangin potensinya perusahaan ini itu seperti apa. Itu paling berkesan selama saya bercerita secara langsung dengan beliau. Nyari sekolah bener-bener dari nol, awalnya yang dari offline sekarang jadi online, itu bener-bener susah banget. Akhirnya sudah berjalan, terus mulai tuh di bulan Agustus itu ada lomba IRC Korea. Nah itu belum tahu sama sekali itu gimana lombanya, itu saya hanya berdua. Itu pokoknya setiap seminggu itu ada 5 sekolah yang mau ikut daftar lomba yang Korea. Itu saya harus ngendel dalam 1 minggu itu 3 sekolah atau 2 sekolah dengan 2 orang ini, yang Mas Rian. Jadi itu pengalaman yang benar-benar mulai dari nol banget itu. Dari nol, terus di sini terus ada beberapa orang, itu belum ada karyawan. Dilanjut lagi masih online, udah terbiasa buat event online, itu hal biasa. Terus akhirnya dengan Kak Ariel 2021, ya Ariel 2021 ya 2021 Ariel dari yang magang sampai sekarang bisa sampai kuliah ketemu sama saya ajarin dari basic multimedia itu seperti apa, terus saya ajari podcast. Mungkin kalau di scroll di YouTube paling bawah itu sebenarnya YouTube saya sama Kasipa berdua
itu buat YouTube bisa ngembangin ini. Saya buat video sendiri, saya take video sendiri. Kalau kalian scroll paling bawah, itu ada video saya. Itu belum ada tripod. Itu saya ngerekam di blok B. Itu saya sendiri, saya ngedit sendiri. Karena saking pengennya terjual alat, dari mulai buka Tokopedia, semua itu udah digital semua. Itu sampai belajar digital marketing, itu sampai jam 10 malam. Jadi abis kerja jam 5 ada pembelajaran lagi digital marketing karena kita harus belajar yang namanya digital marketing. Nah itu terus sampai sampai buka web sendiri dengan teman. Terus lanjut di 2021 sudah mulai rame untuk di kantor, sudah ada beberapa karyawan juga. Terus kalau mungkin magang pasti ada yang namanya kita biasanya jalan-jalan. Itu yang paling setiap angkatan mahasiswa kita ajak jalan-jalan, terus kita ajak kemana-mana. Terus banyak yang dari magangnya terakhir kan ada dari Mataram sama Blitar. Terus udah itu bener-bener pengalaman. Sebenarnya kalau pahit sih enggak ya kalau untuk selama COVID itu, cuma emang sebuah pembelajaran aja. Itu juga alhamdulillah sampai sekarang tim udah banyak, udah kekumpul juga, udah alhamdulillah udah menurut saya udah tercukupi. Dan untuk saat ini saya tugas saya sudah saya turunkan ilmu saya sama generasi baru. Mungkin nanti kalau yang mau lihat pasti akan tahu namanya. Mungkin saya mengucapkan terima kasih sama semua tim, teman, dan karyawan ataupun mahasiswa dan magang yang lainnya. Sudah ataupun yang sebelum-sebelumnya, enggak hanya yang sekarang, karena itu pengalaman saya yang terima kasih sekali. Banyak inspirasi. Dan mungkin mohon maaf teman-teman yang di luar atau yang sudah magang atau mahasiswa, kalau misalnya mencari saya tidak ada lagi. Karena ini terakhir kali saya untuk berbicara. Mungkin ketemu di lain waktu. Kalaupun mau tanya atau apapun, bisa, yang punya kontak saya silakan. Kalau yang nggak punya ya cari saja nanti. Mungkin terima kasih sama mungkin sekolah-sekolah yang sudah kenal dengan saya, yang mungkin dari Sumatera, Jawa Timur atau Jawa Tengah ataupun Jawa Barat. Jadi mohon maaf Bapak, Ibu semuanya, perjalanan saya sudah berakhir. Jadi terima kasih atas pengalaman sama pembelajaran dan yang lainnya atau sukarelanya semuanya. Oke. Ya mungkin pengalaman yang paling berkesan itu saja dari saya. Mungkin terima kasih sekali lagi untuk Racer. Saya sudah mengabdi selama 4 tahun dan perjalanan saya sudah selesai sampai sini. Waduh, keren banget. Oke, baik Andri, terima kasih telah berbagi pengetahuan dan wawasannya yang sangat bermanfaat buat kita semua. Sukses selalu dan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Itulah tadi pembahasan kita tentang robotik bersama Kak Andri. Sampai bertemu di episode berikutnya. Bye.